Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk komponen pipa air dingin dalam sistem pemipaan chiller. Izinkan saya untuk share screen. Ah, Analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk komponen pipa air dingin dalam sistem pemipaan chiller. Saleh Ibrahim Adnan 255004706. Teknik mesin Unjani 2026. Pendahuluan itu dibagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metodologi. Yang pertama, latar belakang fungsi. Fungsi di sistem HVAC. Dalam sistem tata udara atau yang bisa disebut HVAC dan pendingin industri, chiller berfungsi untuk mendinginkan air yang kemudian disirkulasikan ke seluruh ruangan atau mesin keberhasilan sirkulasi fluida ini sangat bergantung pada jaringan instalasi perpipaan. Kegagalan sedikit saja pada sistem dapat menyebabkan penurunan efisiensi pendingin dan lonjakan konsumsi energi secara keseluruhan. Yang kedua adalah pengaruh dari pemilihan material. Pemilihan material pipa sangat mempengaruhi keandalan, keamanan, dan masa pakai sistem. Saat ini pipa galvanis banyak digunakan dalam berbagai instalasi fluida bertekanan maupun distribusi air. Pipa galvanis adalah pipa baja yang dilapisi dengan seng untuk memberikan proteksi korosi yang sangat baik. Ketahanan terhadap karat ini menjadikan pipa galvanis sangat ideal digunakan untuk menahan korosi akibat suhu dingin, kondensasi kelembapan udara maupun kualitas air pendingin yang bersirkulasi terus-menerus. Ya, yang ketiga untuk latar belakang itu evaluasi. Selain material dan equipment, proses instalasi pemipaan membutuhkan perhitungan teknis yang akurat memastikan kinerja optimal. Hal ini meliputi perhitungan debit dan fluida, kecepatan aliran, serta rugi tekanan yang terjadi. Kerugian tekanan terbagi menjadi dua, yaitu major loss akibat gesekan dan minor loss kerugian disebabkan oleh belokan elbow, palep, serta percabangan. Pemahaman dan evaluasi terhadap aspek tersebut memegang peranan kunci agar pompa chiller dapat bekerja efisien tanpa mengalami kavitasi atau kelebihan overload. Rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, fokus permasalahan dan pertanyaan ini dirumuskan ke dalam sebuah alur pembahasan yang saling berkaitan. Pembahasan akan diawali dengan menceritakan apa saja karakteristik teknis serta keunggulan mekanis dan kimiawi dari penggunaan material pipa galvanis untuk kebutuhan instalasi distribusi air pendingin pada sistem chiller. Yang kedua yaitu menganalisa kriteria pemilihan bahan. Selanjutnya, permasalahan dikembangkan untuk menganalisis bagaimana kriteria pemilihan bahan logam dasar dan lapisan pelindung yang optimal untuk pipa galvanis, lalu tahapan proses manufaktur, pembentukan pipa, dan galvanisasi dilakukan agar menghasilkan kualitas produk yang standar terakhir. Analisis difokuskan pada aspek teknoekonomi mengenai kelayakan produksi pipa galvanis dibandingkan material alternatif. Tujuan penulisan dibagi dua, yaitu pertama untuk tujuan yaitu difokuskan pada identifikasi karakteristik mekanis dan kimia bahan penyusun komponen pipa galvanis dan juga menganalisis tahapan proses manufaktur dari bahan mentah hingga menjadi produk pipa siap pakai. Yang terakhir, mengevaluasi kesesuaian antara properti material, proses produksi biaya, dan tuntutan fungsional produk. Yang ke selanjutnya itu manfaat penulisan. Kita mencari tahu karakteristik teknis serta keunggulan mekanis. Eh, Manfaatnya, saya ulangi, untuk manfaat penulisan ini bagi menjadi dua, itu pertama untuk mahasiswa atau akademisi diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam penerapan teori pemilihan material dan proses manufaktur di dunia industri nyata. Selain itu, yang kedua, makalah ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kontrol kualitas, pemilihan bahan, efisiensi biaya, dan potensi pemasaran teknologi alternatif dalam produksi pemipaan. Untuk selanjutnya, untuk metodologi penulisan itu terbagi tiga, dari studi literatur, studi kasus, dan simulasi analisis kualitatif. Studi literatur ini itu dengan cara mengumpulkan data sekunder dari jurnal, butuh teks metalurgi, dan standar global seperti ASTM, ISO, atau SNI.
Yang kedua itu studi kasus menganalisis alur produksi aktual pada pabrik pipa baja berskala tinggi yang menerapkan kombinasi pengelasan IRW dan hot dip galvanizing. Pada kesempatan ini yang akan saya analisa yaitu di Spindo, brand Spindo. Yang terakhir yaitu simulasi analisis kualitatif dengan cara melakukan pemetaan properti material menggunakan prinsip visualisasi diagram ASBI untuk membandingkan performa Biana terhadap ketahanan material. Selanjutnya ke tinjauan pustaka di bab 2 itu pertama konsep pemilihan bahan, yang selanjutnya konsep pemilihan proses, dan ketiga diagram alat bantu pemilihan. Untuk konsep pemilihan bahan ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pertama translation, di mana kebutuhan atau batasan desain menjadi fungsi s- seperti batasan, tujuan, dan parameter bebas. Yang kedua itu screening atau penyaringan, mengeliminasi material yang tidak memenuhi batasan, misalnya mengeliminasi material dengan katakan korupsi rendah. Nah, untuk dari saat ini, setelah kita input, lalu kita tahap translasi, selanjutnya menuju ke tahap sebelum ke screening, material seperti polimer gagal memenuhi batas suhu dan tekanan dinamis. Terus setelah masuk ke tahap kedua penyaringan, lanjut ke tahap ketiga yaitu ranking, atau yang deskripsinya adalah mengurutkan material yang loss sensor menggunakan indeks material untuk mencari performa terbaik. Misalnya mencari biaya per unit kekuatan terendah. Nah, untuk saat ini karena stainless steel mahal, indeks ekonomi untuk skala massalnya tidak termasuk. Terakhir yaitu supporting information, ini riwayat penggunaan material, ketersediaan di pasar, kemudahan perawatan, dan keadaan korosi di material terbaik yang dipilih. Dalam kasus ini adalah pipa galvanis. Untuk itu, material terpilih yaitu baja karbon rendah dengan pelapisan zinc atau yang bisa kita sebut pipa galvanis. Yang kedua, konsep pemilihan proses. Proses ini eh, bisa dilihat di gambar, itu bentuk geometri produk, toleransi dimensi, kekasaran permukaan, dan volume produksi. Proses manufaktur pipa terbagi menjadi pembentukan primer, mengubah coil baja, dan proses sekunder finishing pelapisan permukaan melalui galvanisasi. Yang pertama yaitu proses pembentukan primer. Itu di mana terbagi menjadi dua, pipa seamless atau tanpa sambungan. Pipa dibuat dengan menusuk bilet baja, pejal piercing untuk menghasilkan pipa tanpa sambungan las memiliki ketahanan tekanan yang sangat tinggi, tetapi biaya produksi lebih mahal. Lalu yang kedua, eh, ini yang disebut welded dengan sambungan las. Pipa dibuat dari plat baja strip yang dibentuk melingkar roll forming, kemudian disambung menggunakan las electric resistant welding. Metode ini ekonomis dan umum digunakan untuk pipa galvanis kelas medium pada instalasi chiller. Selanjutnya, eh, konsep pemilihan proses pelakukan permukaan, atau di sini di hot dip galvanizing. Untuk melakukan proteksi korosi terhadap pipa baja penyuplai chill water dilakukan proses pelapisan seng. Proses pemilihan yang paling efektif untuk pipa baja adalah hot dip galvanizing. Proses ini melalui pembersihan permukaan baja secara kimiawi. Diikuti dengan pencelupan pipa ke dalam bak murni suhu sekitar 450 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan lapisan intermetalik yang terikat kuat secara metalurgi, memberikan keperlindungan katodik yang jauh lebih dibandingkan metode pengecatan biasa ya, atau elektrogalvanize tipis. Selanjutnya di diagram alat bantu pemilihan. Nah, bisa kita lihat untuk pipa galvanis ini, eh, roughness-nya yang kita lihat di Indonesia diproduksi melalui proses hot dip galvanizing, yaitu penyeludupan karbon yang telah tadi saya jelaskan. Surface roughness-nya setelah galvanisasi umumnya berada pada kisaran 2,9 sampai 3,6. Selanjutnya yaitu untuk thickness, kisaran ketebalan pada dinding pipa galon komersial secara umum berada di angka 1,6 mm hingga lebih dari 20 mm, yang terbagi berdasarkan diameter pipa dan klasifikasi kelasnya. Selain ketebalan pipa dasar, terdapat juga ketebalan lapisan seng pelindung yang bersih antara 40 hingga 100 mikron. Selanjutnya yaitu untuk tolerance. Untuk toleransi sendiri, pipa kelas medium
Pipa galvanis medium, toleransi ketebalannya berkisar antara 15% hingga minus 10%. Artinya jika pipa galvanis 2 in memiliki tebal nominal 3,6 mm, maka ketebalan real di lapangan yang lolos uji dianggap sah jika berada di rentang 3,2 mm hingga 4,14 mm. Selanjutnya yaitu berat. Berat pipa galvanis per batang dengan panjang standar 6 meter berkisar antara 5 kilo hingga lebih dari 150 kilo. Sangat bergantung pada ukuran diameter dan ketebalan dinding, schedule atau kelasnya ya. Untuk pipa kali ini yang kita akan bahas yaitu pipa kelas medium. Dan yang terakhir yaitu batch size chart di Indonesia, kapasitas produksi pipa baja nasional mencapai sekitar 1 juta ton per tahun. Sementara volume produksi piting galvanis di Indonesia berkisar antara 15.000 hingga 25.000 ton per tahun, yang setara dengan 10% dari total volume konsumsi pipa galvanis nasional. Selanjutnya yaitu eh, bab 3 studi kasus atau analisis komponen. Yang pertama ialah deskripsi produk. Kita bisa lihat untuk pipa galvanis ini memiliki kekuatan tinggi, ketahanan korsi baik, efisiensi biasa ekonomis, kemudian sambungan mudah atau drat secara erat atau las. Sementara pipa stainless steel, kekuatan tahanannya memang sangat tinggi, ketahanan korsi sangat baik, namun efisiensi biaya mahal. Dan untuk sambungannya sulit karena ada las khusus. Yang terakhir itu pipa PVC atau polietilen, kekuatan tahanannya rendah. Tahanan kursinya memang sangat baik, efisiensi sangat murah, kemudahannya sangat lem. Namun karena ketahanan tekanannya sangat rendah, baja galvanis memenangkan matriks dengan penyiimbangan kekuatan mekanis tinggi dan biaya ekonomis massal. Nah, deskripsi produknya yaitu pipa Spindo untuk water pipes dengan yang biasa itu SNI 0039. Selanjutnya untuk pemilihan bahan. Proses pemilihan bahan untuk komponen pipa air dingin dilakukan secara sistematis dan melalui pendekatan transaksi dan penyaringan kereta teknis untuk membandingkan beberapa kandidat material di pasar. Itu dengan cara reaksi manufaktur tahap satu yaitu pembentukan primer pipa IRW atau yang biasa eh, kita sebut dengan electric resistant welding. Itu dengan cara sheeting uncoiling, yaitu di mana lembaran roll coil dipotong memanjang sesuai dimensi keliling pipa standar. Lalu setelah itu di roll forming, cetakan roll putar terhadap membengkokkan plat dasar menjadi profil silinder berongga sempurna. Setelah itu arus listrik frekuensi tinggi melelehkan nut ujung pipa disatukan dengan tekanan tanpa logam pengisi. Dan terakhir itu sizing dan cutting, kalibrasi diameter luar dengan roda otomatis oleh Flying Show yang panjangnya 6 meter. Dan yang terakhir untuk tahap keduanya masih di pemilihan bahan, yaitu di atau bisa kita sebut dengan hot dip galvanis, yaitu reaksi metalurgi menghasilkan proteksi ekstrim. Pertama yaitu degreasing. Apa itu degreasing? Itu perendaman dalam lautan basa untuk menghilangkan kontaminan minyak, pelumasan mesin roll, dan sisa gemuk. Yang kedua adalah pickling, yaitu asam klorida HCl merontokkan kerak oksida besi. Lalu selanjutnya adalah fluxing. Fluxing itu zinc amonium klorida mencegah oksidasi ulang. Dan yang terakhir adalah proses HDG, di mana pipa direndam utuh dalam cairan seng cair membentuk ikatan gamma, delta, zeta, dan eta, atau seng murni, di mana pipa dimenamkan dalam bak seng cair bersuhu 440 derajat sampai selama beberapa menit. Dan yang terakhir adalah proses quenching dan pasipasi, yaitu pipa didinginkan dengan air atau ditiup dengan udara bertekanan tinggi untuk meletakkan permukaan internal di susul larutan kromat untuk mencegah timbulnya karat putih selama penyimpanan awal. Analisis bisa dan produksi. Untuk efisiensi awal, produksi IRW pipe massal menekan harga dasar logam per satuan panjang. Yang kedua, suplai domestik yang melimpah menghilangkan resiko logistik-logistik impor yang mahal. Dan yang ketiga,
Porsi biaya fitting berulir impor hanya 5-8%, tidak berdampak signifikan. Lalu untuk pemangkasan operasionalnya, ketebalan seng pasif 75 mikrometer, 100 menjamin usaha pakai bebas karat bertahun-tahun. Lingkungan kondensatif chiller tertangani tanpa perawatan manual. Dan yang terakhir ada mengeliminasi total siklus biaya perbaikan dan pengecatan anti karat berulang pada sistem baja hitam konvensional. Simpulan dan saran. Pertama, untuk kesimpulan, eh, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis komparatif dan penilaian sistematis, kombinasi baja karbon rendah dan seng murni adalah solusi definitif melawan korosi kondensatif pada jaringan pipa chiller. Yang kedua, presisi manufaktur. Dari aspek manufaktur, kombinasi proses pembentukan primer menggunakan metode pengelasan hambatan listrik atau ERW, Electric Resistant Welding, dan proses pelapisan permukaan celup atau hot dip galvanizing, integrasi metode IRW tanpa filler dan proses celup panas HDG menjamin kebulatan dimensi hidrolika fluida turbulen dan konsentrasi proteksi dalam skala industri. Dan yang terakhir ialah adaptabilitas sistem. Pembangunan ke arah groove coupling mekanis dan pre-insulated pipe mendikte masa depan jaringan tata udara gedung yang tangguh, efisien, dan bebas perawatan. Kesusahan bahan dan proses terhadap tuntutan produk. Ah, untuk ancaman internalnya, kondisi sirkulasi air dingin 5-10 derajat, tekanan dinamis tinggi dan dari pompa resikonya deformasi struktural, kavitasi, kerugian tekanan. Untuk ancaman eksternalnya, paparan suhu udara sekitar, kondensasi kelembaban udara, dan resikonya degradasi material, karat, prematur, kebocoran fatal. Oleh karena itu, komponen pipa menuntut kekuatan mekanis absolut dari dalam dan tameng pelindung kimia tanpa henti dari luar. Untuk rekomendasi untuk proses lanjutan, yang pertama adalah metode tradisional. Metode tradisional panas ekstrim menghancurkan tameng lapisan segel panis di titik sambungan, membuka celah masuknya karat prematur, ketergantungan tinggi pada keahlian welder bersertifikat. Untuk rekomendasinya ialah sistem kunci mekanis zero heat, 100% melestarikan integritas seng bawaan pabrik, dan instalasi sangat cepat tanpa butuh pengalasan di lokasi proyek. Rekomendasinya menggunakan groove coupling system untuk metode penyambungannya. Dan yang terakhir adalah efisiensi lanjutannya pada tahap operasional dan manajemen energi, industri pabrikasi juga disarankan mengadopsi teknologi pipa galvanis pra-isolasi atau pre-insulated galvanized pipe dari lini produksi pabrik. Dalam sistem inovatif ini, pipa galvanis telah dibalut secara integritas oleh lapisan berupa foam poliuretan dan dilindungi oleh jaket pelindung luar berbahan plastik poliuretan sebelum didistribusikan ke konsumen. Langkah integrasi manufaktur ini tidak hanya mampu memberikan nilai konduktivitas termal yang jauh lebih konsisten dan juga mencegah kerugian dingin atau thermal loss, melainkan juga secara drastis memangkas biaya upah kerja, waktu pengerjaan, serta potensi kesalahan manusia dalam proses pemasangan lapisan isolasi manual di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.